Direktur Jenderal memiliki nilai miliaran, tetapi tidak bisa menemukan istri, karena dia tidak pernah mengungkap identitas sebenarnya. Semua orang mengira bahwa dia hanya seorang karyawan kantor biasa. Direktur Jenderal tidak punya pilihan lain. Harus pergi kencan buta. Hasilnya bertemu dengan seorang gadis doyan uang. Saat dia bersiap-siap untuk pergi, tanpa sengaja, dan harus dengan seorang gadis, menghadapi situasi yang mirip dengan dirinya. Dia tidak bisa memiliki anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang tampan. Kamu adalah satu-satunya putri. Di dalam rumah, ada 3 apartemen. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menjadi anak muda di masa depan? Anak akan membawa nama keluarga saya. Direktur melihat gadis itu, merasa empati dengan dirinya. Sebaiknya memutuskan dengan cepat untuk membawanya pergi dari sini. Melalui percakapan, direktur baru tahu alasan gadis itu pergi kencan buta. Karena ayahku menderita kanker stadium akhir. Ingin memenuhi keinginan terakhir ayah. Dan gadis mengatakan bahwa dia memiliki adik laki-laki tuli. Melihat direktur tinggi, besar dan tampan, memahami bahwa dia tidak pantas untuknya. Maka dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada direktur, lalu berbalik dan pergi. Namun tidak lama, setelah gadis itu keluar, direktur langsung mengejarnya dengan mobil. Saat ini sulit mendapatkan taksi. Biarkan saya membantu sebentar naiklah. Mau pergi kemana? Rumah sakit Puongnam. Pada saat itu, gadis menerima telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa kondisi ayahnya tidak baik. Gadis itu segera meminta bantuan dari direktur. Berharap direktur bisa berperan sebagai tunangan sebentar. Melihat gadis khawatir seperti itu, direktur langsung setuju. Menunggu gadis sampai di rumah sakit. Baru tahu bahwa ayahnya muncul tidak ingin membuang-buang uang. Berharap untuk menabung uang untuk biaya pengobatan adik laki-laki. Saat itu direktur telah selesai memarkir mobil dan langsung masuk tepat waktu untuk menyaksikan adegan ini. Dia segera maju untuk memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa dia adalah pacar dari gadis yang melihat direktur yang penuh bakat. Ayah gadis itu tersenyum lebar, tidak bisa menahan diri untuk hadir di pernikahan putrinya. Ayah dari gadis itu sudah datang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saat itu perawat tiba-tiba masuk dan meminta gadis itu membayar tagihan yang telah diambil oleh direktur. Tagihan ada di tangan gadis itu untuk persiapan pembayaran. Saat dia keluar dari ruangan, dia menerima video yang dikirim oleh asisten. Tak disangka, pacar yang berpacaran selama 6 tahun ternyata berselingkuh dengan saudara laki-lakinya. Sampai saat ini, direktur baru menyadari bahwa mantan kekasihnya hanya mencintai uang. Posisi pewaris tiba-tiba kosong. CL langsung marah. Segera menginstruksikan asistennya untuk membawa buku registrasi rumah tangga. Segera setelah itu, manajer umum menemukan gadis itu. Pemberitahuan bahwa biaya telah dibayar. Gadis itu dengan cepat berterima kasih kepada direktur utama. Kemudian, gadis itu meminta informasi kontak tambahan untuk memberitahu pria tampan ini di kemudian hari. Tidak disangka bahwa ketika menambahkan sebagai teman, CL mentransfer 200.000 ke akun gadis itu. Gadis itu belum sempat bereaksi. Bagaimana situasinya? Tidak disangka. Selanjutnya, uang ini dianggap sebagai uang muka. Jika kamu merasa kita tidak cocok, kamu bisa mengembalikannya nanti. Apa maksudmu? Menikahlah hari ini. Melihat CEO tampan ini, gadis itu tidak ragu. Selanjutnya, bersama CEO mengambil formulir pernikahan. Gadis itu merasa sangat beruntung. Semoga bisa bersama CEO kebahagiaan hingga akhir hayat. Tetapi pada hari itu, mantan pacar gadis itu tiba-tiba muncul sayang. Lama tidak bertemu. Aku sudah menyukaimu lama. Bisakah kamu menjadi pacarku? Mari kita lulus bersama ke sekolah. Kehidupan bersama seumur hidup. Tini kita putus. Jangan ganggu aku di masa depan. Tunggu sebentar. Mengapa kamu datang ke sini? Karena anak itu musuh kita. Jiang adalah pusat negara. Tim pengembangan harus menguasai pasar Giangtan. Saya memperingatkan Anda. Jangan ikuti aku. Aku hanya khawatir. Aku dan Teham McDonald sudah putus lama, tapi Paman Teham selalu merawatku. Dia sakit tentu saja. Aku harus mengunjungi. Jika kamu punya waktu luang, pulanglah luangkan waktu lebih banyak dengan ibu. Jangan jadi wanita yang aku benci. Kita akan pergi ke mana rumah kita? Akan segera datang. Minta kamu ingin membawa aku kemana? Kamu ingin memberiku rumah kita. Kata sandinya adalah tangga. Kita menerima surat nikah. STNDIR mulai sekarang. Ini akan menjadi rumahmu. Tiba-tiba merasa seperti keberuntungan. Separuh hidupku sebelumnya. Semua bertemu denganmu? Oh ya, aku sudah mengatur untuk tiup uang. Ada juga sebuah ruangan. Nantinya, tiup uang akan pindah ke sini.
tinggal bersama kita. Meskipun Tiu Kuang tidak bisa berbicara. Namun di dalam hati pemuda itu yang bodoh, tahu segalanya. Si kecil selalu menyukaimu. Tahu bahwa kamu orang baik. Akan mengatur operasi sesegera mungkin. Untuk memasang implan telinga elektronik. Membantu ayah untuk memenuhi keinginannya. Operasi untuk tiup uang. Saya akan mencoba menghasilkan uang. Aku akan menerima lebih banyak desain. Sayang kita sudah. Menikah uangmu adalah uangku juga. Uangmu untukku semua. Aku akan menanggung beban ini bersamamu. Mengapa? Mengapa kamu begitu baik padaku? Kamu adalah gadis baik. Sekarang kamu punya suami untuk diandalkan. Terima kasih Min Cek. Kamu pergi bekerja sekarang. Malam ini saya akan merawat ayah. Besok giliran Anda merawat ayah. Ya baiklah. Ya Direktur. Saya tahu desain akan segera siap. Oke benar. Terima kasih atas perhatian sutradara. Besok saya pasti akan datang tepat waktu. Tiup uang hanya ada sedikit pekerjaan. Tenang saja. Saya akan merawat ayah dengan baik. Mincharge jangan lakukan itu pada saya. Di UFO Tom, kita sudah putus. Mincharge kita sudah bersama selama 6 tahun. Saat itu saya hanya marah sesaat saat putus. Saya baru saja kehilangan sebelum wakil presiden mereka. Sekarang saya baru saja pulih dari kasus wakil presiden. Lalu kamu datang. Apakah ini terlalu kebetulan? Bukan Mincharge. Kamu tidak mengenal saya. Sudah pulih sebelum kasus atau belum? Saya baru saja pulang ke negara kemarin. Lihatlah ini. Adalah sertifikat yang saya dapatkan saat berkompetisi di luar negeri. Hal-hal ini tidak penting. Saya juga tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Dia dan dia. Sangat cocok. Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Saya dan dia hanya bertemu secara kebetulan di Amerika. Makan beberapa kali. Kamu sudah bilang kepadanya. Saya pergi berkompetisi di luar negeri. Dia pergi menilai proyek. Apakah semuanya sudah benar? Terima kasih atas perhatian dari Direktur. Saya sudah menikah. Ini adalah istri saya. Halo. Apa yang sedang kamu katakan tentang menikah? Bagaimana kamu bisa menikahi siapapun selain Hawks Mincharge? Aku adalah pacar Minchat. Masih ingin menjadi pewaris bakti corporation lagi. Apakah Merhwax akan setuju? Pernikahan adalah urusan antara dua orang yang saling mencintai. Kisah kita sama sekali tidak perlu diingatkan lagi. Bawaannya. Wanita tadi, mantan pacarmu, kami sudah putus. Sudah cukup lama. Berdamai. Aku tidak marah kok. Kodiu cukup cantik. Terlihat seperti banyak calon istri yang lebih baik darimu. Kamu benar-benar tidak menyesalkan. Dia tidak mencintaimu dengan tulus. Jadi kalian baru saja berbicara. Wakil direktur perusahaan mereka hoax ya? Aku butuh sedikit waktu. Setelah ayah mertua sembuh, aku akan membawamu bertemu ibuku. Saat itu aku akan memberitahumu semuanya. Apakah ada yang disembunyikan dariku standar? Tunggu sebentar lagi. Dia akan membawaku pulang. Bertemu dengan ibu saya. Semuanya akan baik-baik saja. Kita akan selamanya bersama-sama. Jangan khawatir, baiklah. Aku adalah pacar Minchet. Apakah kamu gila? Kamu sedang sebenarnya untuk membantumu. Jika suatu hari, aku juga tidak berniat menipumu. Hari ini dia memanggilku keluar. Apakah ada sesuatu yang istimewa? Dia yang menjodohkan kita bertemu. Aku adalah pacar Minchet. Kita telah pacaran selama 6 tahun. Saling mencintai dan bahagia. Kita sangat bahagia. Tentu saja di antara kita ada sedikit kesalahpahaman. Oleh karena itu, apakah itu cocok 3 juta? Meninggalkan dia 3 juta. Ayahnya dapat diobati ternyata. Ternyata Minchat hanya seharga 3 juta. Dia diam-diam menjadi orang tidak boleh terlalu serakah. Menurut pengetahuan saya, dia dan Minchat kenal melalui kencan buta. Belum sampai sebulan. Begini saja. Mantan pacar ini. Dia sudah salah paham. Ini adalah pernikahan, bukan transaksi bisnis. Dia adalah orang yang cerdas. Menyadari bahwa tidak mendapat persetujuan dari orang tua. Apa artinya? Jangan biarkan agar di masa depan tidak menyesam atas tindakan sembrono. Lebih baik, Min belum pernah memperkenalkanmu kepada orang tuanya. Benar kan? Begini ya, asalkan kamu dan minta bercerai. Syaratnya terserah kamu. Ini urusan saya sendiri. Tidak perlu mengganggu kamu. Tante aku Hadan. Aku sudah pulang ke negara. Tante kamu adalah pihak lawan. Siapa kamu kecil? Ibu-ibu datang untuk apa? Hadan bilang kepadaku. Ibu tidak akan percaya. Mereka benar-benar sudah menikah, ibu.
Kamu sembunyikan dari seluruh